Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal kedai Sunny Coffee. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Hairunisa, NIM 1802030106. Yang kedua ada Agis Dwi Resmawati, NIM 1802030141. Yang terakhir ada Fahmi Rohmat Ngabdillah, NIM 1802030224. Yang pertama mengenai latar belakang pengembangan usaha. Latar belakang pengembangan usaha kedai Sunny Coffee yang pertama yaitu usaha coffee shop atau kedai kopi sedang mengalami peningkatan. Hal tersebut kami simpulkan dari pernyataan Idris Rusadi Putra tahun 2018, yaitu usaha kedai kopi atau coffee shop di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut dilihat dari jumlah coffee shop yang ada dari pelosok desa hingga perkotaan mencapai 10.000 kedai kopi. Dengan pendapatan mencapai 4,16 miliar rupiah setiap tahunnya. Yang kedua ada bahan baku mudah untuk dicari. Bahan baku mudah untuk dicari karena kopi sendiri dapat tumbuh di wilayah beriklim tropis, sedangkan Indonesia sendiri merupakan wilayah beriklim tropis. Namun, kopi sangat cocok ditanam di wilayah Indonesia yang memiliki suhu 16-22 derajat Celcius. Yang ketiga ada kopi dan coffee shop menjadi gaya hidup masa kini. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia saat ini memiliki gaya hidup konsumtif yang artinya bahwa kopi untuk saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kedai Sunny Coffee didirikan oleh Firma Trisani. Firma Trisani bergerak dalam bidang kuliner. Untuk nama perusahaan yaitu kedai Sunny Coffee diambil dari kata Sunny yang berarti riang, gembira, terbaik. Tentunya, itu merupakan harapan kami sebagai pemilik usaha agar nantinya usaha kami dapat ada di titik puncak pencerahan masa yang akan datang. Selanjutnya, legalitas yang perlu disiapkan agar nantinya usaha kami dapat berjalan dengan lancar antara lain badan usaha. Bentuk usaha yang digunakan perusahaan adalah firma, karena perusahaan terdiri dari 3 orang anggota sehingga perusahaan memiliki bentuk firma. Firma merupakan suatu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan tersebut. Yang kedua ada perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian yang akan dilakukan antara pemilik tanah dan pemilik usaha Sunny Coffee berupa perjanjian lisan maupun tertulis sudah diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan untuk kegiatan usaha. Yang ketiga ada tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Usaha Sunny Coffee akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang keempat ada NPWP atau yang dikenal dengan nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis, usaha Sunny Coffee juga akan mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang terakhir ada situ, surat izin tempat usaha. Situ merupakan surat izin tempat usaha yang didapat dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan kami juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Kegiatan utama perusahaan yaitu memasarkan dan memproduksi kopi. Selanjutnya masuk ke bab kedua, aspek organisasi dan manajemen. Organisasi. Identitas perusahaan.
Identitas perusahaan atau jati diri perusahaan adalah semua perwakilan atau perwujudan media visual dan fisik yang menampilkan suatu jati diri perusahaan sehingga dapat membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lain. Kemudian logo perusahaan. Logo lingkaran berwarna orange dengan bergambar matahari dalam hal kandungan maknanya bahwa coffee shop ini akan terus bercahaya dan selalu dinaungi keceriaan untuk semua orang dan dapat dirasakan manfaatnya bagi semua masyarakat di sekitarnya. Moto dan logo. Lingkaran yang terbentuk pada matahari bermakna bahwa semua orang yang berkunjung pada coffee shop ini akan menjadi keluarga yang erat dan saling menjaga satu sama lain. Legalitas perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan kami akan mempersiapkan legalitas untuk membangun unit usaha ini. Struktur organisasi. Organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Di sini struktur organisasi kami. Yang pertama General Manager, yang kedua Assistant Manager, yang ketiga ada Sales and Marketing, yang keempat ada Service and Maintenance, yang kelima ada Production. Manajemen, unsur pimpinan perusahaan. Pimpinan firma ini dijalankan oleh General Manager dalam pengertiannya menguasai semua unit yang kompleks yang bertanggung jawab atas semua aktivitas-aktivitas dari semua unit baik produksi, pemeliharaan maupun pemasaran. Uraian tugas atau pekerjaan. Yang pertama, General Manager bertugas merencanakan strategi dan kegiatan coffee shop secara umum dan mengarahkan jalannya coffee shop tersebut. Menentukan tujuan, mengawasi, menginterpretasi lingkungan eksternal, serta pengambilan keputusan yang mempengaruhi kedai Sunny Coffee. Yang kedua ada Assistant Manager. Bertugas untuk membantu menjalankan visi dan misi dari manajer umum yang sudah menjadi suatu keputusan serta mencatat aktivitas keluar masuknya dana yang ada dalam firma. Yang ketiga ada Sales and Marketing. Bertugas memperkenalkan atau membranding coffee shop dan produk-produknya kepada masyarakat secara luas sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Yang keempat ada Service and Maintenance. Bertugas untuk memberikan arahan mengenai pelayanan terhadap customer dan mengawasi masalah internal di dalam coffee shop itu sendiri sehingga dapat tercapainya suasana yang nyaman. Yang kelima ada Production. Bertugas memilih bahan baku yang akan diproduksi dengan kualitas yang sudah disepakati. Serta adanya karyawan. Rekrutmen merupakan serangkaian proses untuk menarik seseorang guna mengisi posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Proses rekrutmen yang efektif akan menjadikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkompeten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi Rahmat Ngabdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu aspek pemasaran dan pemasaran. A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk utama yang akan dipasarkan yaitu kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas kopi yang kami gunakan yaitu kopi Robusta dan Arabica. Kandungan di dalam kopi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti menurunkan berat badan karena adanya kandungan senyawa yang bernama klorogenat dan kafein, mencegah diabetes dengan mengonsumsi kopi dan diimbangi olahraga, mengurangi tingkat stres dan depresi, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan daya ingat, meredakan sakit kepala, dan masih banyak manfaat lainnya. B. Wilayah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran Sunny Coffee berada di Gombong dan sekitarnya karena mempertimbangkan lokasi yang strategis dengan bahan baku lokal dan tingkat konsumsi yang tinggi di daerah tersebut. C. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik, perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah.
Segmentasi geografi variabel ini muncul karena pemasaran menentukan pasar yang menjadi target adalah Kabupaten Kebumen, karena ukuran kota yang begitu besar namun mudah dijangkau. Segmentasi psikografis pada dasarnya masyarakat Gombong dan wilayah Kabupaten Kebumen adalah masyarakat menengah ke bawah, sehingga variabel ini muncul pada penentuan pemasaran. Dengan ekonomi menengah ke bawah, namun gaya hidup yang dimiliki masyarakat Gombong yang cukup konsumtif dan memiliki gengsi yang tinggi, tentu saja hal ini memberikan keuntungan bagi bisnis ini. D. Kisaran harga. Manajemen puncak firma Trisani mematok harga untuk menu yang ada di Sunny Coffee berkisaran 7.000 sampai dengan 35.000. Semua harga yang dipatok telah diperhitungkan dengan modal yang dikeluarkan hingga laba yang didapatkan. E. Sistem distribusi. Sistem distribusi yang akan digunakan Sunny Coffee adalah dengan bekerja sama dengan layanan antar atau dengan menerima delivery order untuk pemesanan dengan menambah karyawan. Distribusi tersebut terjadi di darat karena daerah pemasarannya tidak jauh. F. Sistem promosi. Promosi yang akan dilakukan unit usaha Sunny Coffee adalah dengan promosi dengan cara 1. Saat akan opening, kami akan membuat pamflet, banner, dan brosur yang berisikan produk-produk yang akan kami jual dan menyebarkannya di tempat-tempat yang banyak dijangkau oleh masyarakat luas. 2. Dengan media internet. Memasang iklan di internet khususnya sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang banyak diketahui oleh kalangan remaja dan orang dewasa. 3. Dari mulut ke mulut. G. Permintaan produk. Permintaan adalah jumlah seluruh barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan produk dalam unit usaha Sunny Coffee bisa terlihat dengan mengetahui target konsumen yang dituju. Bab 4. Manajemen operasi. A. Deskripsi teknik produksi. Teknologi teknik produksi adalah suatu tahap pembentukan, mengubah, dan menciptakan untuk meningkatkan nilai suatu barang untuk memproduksi barang-barang yang diinginkan. Teknik produksi yang akan digunakan dalam perusahaan adalah memperlihatkan teknik produksi suatu produk kepada customer, sehingga dapat menjadi daya tarik lebih sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. B. Teknologi teknik produksi. 1. Mesin pengolah kopi. 2. Drip coffee maker. 3. Mokapot. 4. Mesin espresso komersial atau profesional. Peralatan untuk memasak. 6. Peralatan menyimpan air minum. C. Kapasitas produksi dan rencana produk. Kapasitas produk pada coffee shop ini ditargetkan mencapai 100.000 gelas per tahun dengan melakukan kalibrasi mesin setiap 2 minggu sekali untuk tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan dalam produksi minuman kopi. Rencana produk adalah rancangan suatu proses yang menggambarkan secara rinci produk yang akan dibuat, dimulai dari identitas produk sampai dengan pengujian terhadap konsumen di pasar. Akan tetapi, material per unit, harga material per unit, kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan, cara penjualan, harga, dan keuntungan yang didapatkan. Coffee shop ini akan meluncurkan dengan 2 rencana produk, yaitu menggunakan gelas dan cup gelas plastik. D. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku merupakan bahan utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi, di mana barang ini harus diolah dan melalui proses untuk dijadikan ke bentuk yang lain, baik menjadi barang jadi maupun setengah jadi, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bahan baku yang dibutuhkan antara lain 1. Biji kopi, yaitu Arabica ataupun Robusta. 2. Coklat powder. 3. Green tea bubuk. 4. Taro bubuk. 5. Red velvet bubuk. 6. Susu UHT. 7. Susu kental manis. 8. Susu fresh milk. 9. Air. 10. Gula. Bahan penolong juga merupakan bahan yang diperlukan untuk proses produksi, akan tetapi hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi saja. Bedanya dengan bahan tak langsung adalah jika bahan tak langsung tidak tersedia, maka proses produksi bisa terganggu, sedangkan jika bahan penolong tidak tersedia,
proses produksi barang masih bisa dilakukan, namun hal ini bisa menyebabkan penurunan kualitas barang. Contoh bahan penolong adalah 1. Listrik, 2. Gas dan gas kompor. Pengolahan pembuangan limbah. Peran pengusaha dalam hal ini adalah diperlukannya atau ditingkatkannya kesadaran dan tanggung jawab sosial alam dalam melakukan usaha. Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan tempat atau wadah khusus untuk menampung ampas kopi sehingga tidak tercampur dengan limbah yang lain. Limbah kopi berpotensi menjadi penyakit di lingkungan sekitar karena sifatnya yang asam. Ampas kopi memang bisa digunakan dalam kosmetik, akan tapi perlu teknik khusus agar bisa menjadi produk yang sesuai standar. Jadi, untuk sementara, masih membagi ampas kopi secara gratis dengan kuantitas terbanyak menjadi pupuk alami. Kebutuhan biaya aspek teknik produksi. Dalam mendirikan perusahaan coffee shop memerlukan biaya yang tidak sedikit. Berikut beberapa kebutuhan biaya aspek teknik produksi antara lain dalam teknologi teknik produksi. 1. Mesin pengolah kopi seharga Rp1.990.000. 2. Drip coffee maker seharga Rp990.000. Moka pot seharga Rp225.000. Mesin espresso komersial atau profesional seharga Rp4.950.000. Peralatan untuk memasak Rp2.500.000. Peralatan untuk menyimpan air minum Rp600.000. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku seharga Rp800.000. Bahan penolong seharga Rp300.000. Dari penjabaran di atas, maka coffee shop membutuhkan biaya teknik produksi berkisaran seharga Rp12.655.000. Kesimpulan analisis aspek teknik produksi operasi. Dalam semua aspek yang menyangkut tentang produksi dan pengoperasian sudah cukup baik, kualitas produk yang dihasilkan akan selalu sama, dan efisiensi waktu yang diperlukan sudah bagus. Kekurangan dari teknik produksi ini adalah jumlah target produksi tergantung seberapa banyak customer yang datang untuk berkunjung, akan tetapi dalam satu periode mesin sudah cukup baik untuk memproduksi sesuai target. Saya Agis Dwi Resmawati, NIM 141 akan menjelaskan bab 5 yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan itu sendiri terdiri dari struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal untuk usaha ini, menggunakan modal sendiri dan pinjaman terhadap bank. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan, yaitu biaya sewa tempat 2 juta per bulan dan per tahunnya 24 juta. Biaya perizinan untuk usaha ini sebesar Rp1.500.000. Pinjaman terhadap bank Rp73.605.000. Untuk aktiva tetap dan aktiva lancar yaitu untuk aktiva tetapnya sekitar Rp59.605.000 dan aktiva lancar sekitar Rp14 juta. Untuk lebih jelas bisa dilihat di proposal. Yang kedua ada proyeksi keuangan perusahaan. Untuk proyeksi pendapatan yaitu pendapatan per tahun Rp600 juta dari pendapatan per hari Rp2.500.000 dan pendapatan per bulan Rp50 juta. Untuk proyeksi biaya per tahun ada pengadaan kopi dan makanan, gaji karyawan 3 pimpinan 6 karyawan, biaya listrik, PBB, PPN, biaya telepon. Untuk jumlah biaya per tahunnya itu sekitar Rp329.500.000. Yang ketiga ada proyeksi laba rugi. Untuk laba rugi yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran, yaitu sekitar Rp600 juta dikurangi pengeluaran Rp329.500.000 yaitu
Rp270.500.000. Untuk yang keempat, ada proyeksi kemampuan peneluasan hutang. Hutang dilunasi dalam jangka waktu 3 tahun dengan bunga 12% per tahun. Untuk jumlah aktiva Rp59.605.000 dijumlahkan dengan total aktiva lancar 14 juta dengan total aktiva Rp73.605.000. Untuk analisis rasio keuangan, kami menggunakan rasio rentabilitas dan profitabilitas. Untuk rentabilitasnya itu laba per total modal kali 100%, yaitu Rp270.500.000 per Rp329.500.000 kali 100% sama dengan 82,1%. Untuk profitabilitas, laba per omset penjualan kali 100% sama dengan Rp270.500.000 per Rp600.000 kali 100% sama dengan 45,1%. Untuk kesimpulan analisis aspek keuangan ini, yaitu rentabilitas kedai Sunny Coffee lebih besar dibandingkan profitabilitas, maka usaha ini menguntungkan untuk dijalankan. Bab 6. Penutup. A. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha kedai Sunny Coffee dapat disimpulkan bahwa ini layak untuk dijalankan, walaupun termasuk usaha baru. Kami berharap produk dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk minuman yang telah dahulu beredar di masyarakat. Dengan keunggulan yang kami miliki, bahan baku yang terdiri dari bahan baku segar, berkualitas, dan sehat, kami meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba, kami juga berharap bisa membantu permodalan usaha kedai Sunny Coffee. Untuk rekomendasi tindak lanjut dalam menjalankan kedai Sunny Coffee ini, yang diperlukan adalah mengenai bagaimana menjaga minuman kopi yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan produk ini kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.